Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungannya. Ya, materi kali ini yaitu tentang sifat wajib dan mustahil Allah. Ya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih definisi dari sifat wajib dan sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib dan mustahil Allah Subhanahu wa taala berjumlah 20. Sifat wajib Allah ialah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam seisinya. Sedangkan sifat mustahil Allah ialah kebalikan dari sifat wajib Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Kemudian, sifat-sifat Allah dibagi menjadi 4, yaitu ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Yang pertama nafsiyah, yaitu sifat Allah yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala semata. Sifat nafsiyah ada satu, yaitu wujud. Wujud artinya ada, lawan dari wujud yaitu adam, artinya tidak ada. Adanya Allah Subhanahu wa taala dibuktikan dengan adanya alam semesta ini. Semua barang di lingkungan kita pasti ada yang membuat. Adanya baju karena dibuat oleh penjahit. Begitupun dengan alam ini, pasti ada yang membuat dan tidak mungkin ada dengan sendirinya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan alam semesta ini. Kemudian yang kedua ada sifat salbiyah. Sifat salbiyah yaitu sifat yang menolak segala sifat yang tidak layak dan patut bagi Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Sifat salbiyah diantaranya yaitu qadim, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Sifat salbiyah yang pertama yaitu qidam, artinya terdahulu, lawannya yaitu hudus yang artinya baru. Nah, di sini diibaratkan tukang kayu lebih dahulu ada daripada meja yang dibuatnya. Begitupun dengan Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta. Dia lebih dahulu ada sebelum alam ini ada. Yang kedua yaitu baqo, berarti kekal. Lawan dari baqo yaitu fana yang artinya rusak. Semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala tentunya akan rusak. Sedangkan Allah sebagai pencipta tidak akan rusak, ia kekal dan tidak akan mati. Ya, kemudian yang ketiga ada mukhalafatul lil hawadisi yang artinya berbeda dengan makhluk. Lawan dari ini yaitu mumatsalatu lil hawadisi yang artinya serupa dengan makhluk. Allah memiliki sifat yang sempurna dan istimewa, yaitu berbeda dengan makhluk-makhluknya. Selanjutnya ada qiyamuhu binafsihi yang artinya berdiri sendiri. Lawan dari qiyamuhu binafsihi yaitu ihtiyaju li ghairihi yang artinya butuh kepada yang lain. Seperti yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Dia tidak membutuhkan bantuan dari kekuatan lain karena mempunyai kekuatan yang ada pada dirinya, berbeda dengan makhluk-makhluknya yang selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Kemudian, sifat salbiyah yang terakhir yaitu ada wahdaniyah yang artinya esa. Lawan dari wahdaniyah yaitu ta'adud yang artinya berbilang. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa atau tunggal. Arti esa di sini yaitu dialah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Ya, kemudian yang ketiga ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani ialah sifat yang ada pada zat Allah yang sesuai dengan kesempurnaan Allah. Nah, sifat ma'ani yang pertama ada kudrot artinya berkuasa. Lawan dari kudrot yaitu ajizun artinya lemah. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu dan tentunya tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang kedua ada irodat artinya berkehendak. Lawannya yaitu karobah artinya terpaksa. Manusia mempunyai kehendak tetapi banyak yang tidak terlaksana. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah berkehendak atas segala sesuatu. Oleh karena itu, kejadian apapun itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah berkehendak, maka jadilah.
dan tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Ya, selanjutnya yang ketiga ada ilmun, artinya mengetahui. Lawannya yaitu ada jahlun yang berarti bodoh. Akal sehat pasti mengakui bahwa orang yang membuat sesuatu pasti mengetahui sesuatu yang akan dibuat. Nah, begitupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah pencipta alam semesta ini, Dia mengetahui segala ciptaannya. Kemudian yang keempat ada hayat, artinya hidup. Lawan dari hayat yaitu mautun yang berarti mati. Ya, seperti yang kita ketahui, semua makhluk akan mengalami mati. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh kehidupan makhluk hidup. Allah tidak akan mati, binasa, atau musnah. Ia kekal selamanya. Selanjutnya yaitu ada sama, artinya mendengar. Lawannya yaitu sumun, artinya tuli. Tidak ada satupun yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jumlah suara manusia di dunia ini ratusan juta, semua akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika kita hanya mengucapkan di dalam hati. Kemudian ada basor, artinya melihat. Lawannya yaitu omyun, yang artinya buta. Allah melihat segala sesuatu, baik yang besar maupun yang kecil, bahkan yang tersembunyi sekalipun. Penglihatan Allah tidak ada batasnya. Teknologi manusia yang canggih pun tidak mungkin bisa menandingi penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang terakhir dari sifat ma'ani, di sini ada kalam, artinya berfirman. Lawannya yaitu bukmun, yang artinya bisu. Allah berfirman melalui kitab-kitab yang diturunkan melalui perantara para nabi, yang seperti kita ketahui dan kita imani saat ini, yaitu kitab Al-Quran adalah bukti bahwa itu adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat Allah yang keempat atau yang terakhir ini ada sifat maknawiyah, yaitu sifat yang selalu tetap ada pada saat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Sifat maknawiyah yang pertama ada qadirun, artinya maha kuasa. Lawannya yaitu ajizan, artinya yang lemah. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Kemudian sifat maknawiyah yang kedua ada muridan, artinya maha berkehendak. Lawannya yaitu mukrahan, yang artinya terpaksa. Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak atas segala sesuatu. Apabila Allah sudah mentakdirkan suatu perkara, maka tidak akan ada yang dapat menolak kehendaknya. Selanjutnya ada aliman, artinya maha mengetahui. Lawannya yaitu jahilan, yang artinya bodoh. Allah maha mengetahui atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Selanjutnya ada hayan, maha hidup. Lawannya yaitu mayitan atau yang mati. Sesungguhnya Allah zat yang maha hidup. Dia selalu mengawasi hamba-hambanya dan tak pernah tidur dan tak akan mati. Kemudian selanjutnya ada sami'an, yang artinya maha mendengar. Lawannya yaitu ada as-samu, yang artinya tuli. Allah memiliki sifat sami'an yang berarti mendengar. Allah maha pendengar. Tidak ada yang terlewatkan bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada pula yang melampaui pendengarannya. Kemudian ada basiron, artinya maha melihat. Lawannya yaitu ada a'ma, yang artinya buta. Allah selalu melihat dan mengawasi hamba-hambanya. Oleh karena itu, sudah semestinya kita selalu berbuat kebaikan, karena apapun yang kita lakukan di dunia ini, Allah akan melihatnya. Kemudian yang terakhir ada mutakaliman, artinya maha berfirman. Lawannya yaitu abekan, artinya yang bisu. Allah berfirman lewat kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi. Ya, yang seperti saat ini kita imani dan kita jadikan pedoman dalam hidup, yaitu kitab Al-Quran. Sebagai seorang muslim, mengenal nama dan sifat Allah sangat penting karena mulianya ilmu dilihat dari mulianya sesuatu yang dipelajari. Semakin mengenal Allah berarti semakin mencintai dan mengagungkan Allah. Juga semakin takut, berharap, dan ikhlas dalam mengimaninya. Semakin berserah diri kepada Allah, semakin menjalani perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.